Assalamualaikum, salam konslet. Hari ini kita ngobrol santai, kupas tuntas tentang khususnya tentang jamu racikan konslet H-3. Sambil ngopi kita bahas itu, mulai dari fungsinya, cara kerjanya, dan bagaimana penggunaannya, rata-rata kena di dosis berapa pada jantan dan betina. Sampai nanti kita bahas juga beda kemasan lama yang plastik dengan yang baru, efek-efeknya yang lama dan yang baru itu terhadap lobot-lobot yang ada saat ini. Jadi semua akan kita kupas tuntas di video ini. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan H-3, mungkin banyak yang penasaran, banyak yang masih bertanya, karena sampai hari ini aja sudah ada hampir 3.000 pertanyaan yang masuk lewat WA, lewat Messenger di handphone saya. Itu rata-rata menanyakan tentang H-3 dan fungsi. Jadi sebenarnya untuk H-3 ini bukan barang baru. Ini sudah ada di tahun 2014. Tapi waktu itu bukan namanya tidak H-3, cuma jamu konslet. Zaman-zaman itu masih belum ada burung konslet, yang ada hanya racikan penggacor. Saya menamakan itu racikan penggacor konslet, karena konslet itu sejarahnya. Jadi konslet, jamu konslet itu sejarahnya kenapa dikasih nama konslet, itu dikarenakan proses peracikannya itu secara tidak sengaja. Jadi itu uji coba saya ada 7 racikan waktu itu, sampai saya buat sayembara. Dan ternyata dari 7 racikan itu ada yang berhasil, ada yang gacor, ada yang diam, ada ini. Cuma berhasilnya pun itu cuma 2-3 hari gacor, sudah itu burungnya pun jatuh bulu, banyak diam, sehingga saya kategorikan itu 7 racikan itu gagal semua. Jadi 7 racikan itu saya coba satu, nggak maksimal, coba lagi nggak maksimal, coba lagi nggak maksimal. Jadi sampai 7 kali, 7-7-nya itu tidak saya buang, tapi saya simpan di satu tong waktu itu. Memang rencananya mau dibuang ke kebun, namun kondisi waktu itu saya belum sempat ke kebun untuk memberikan itu ke ternak yang ada di kebun. Saya melihara ayam sama bebek di sana, jadi mau saya campur sama dedak, mau saya kasihkan. Tapi belum sempat saya antar, belum sempat saya bawa ke kebun. Lalu sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, itu tong tutup rapat yang rencana akan dibuang. Kondisinya waktu itu pakan habis. Jadi pakan di rumah, pakan ternak, burung ternak habis. Anggota saya waktu itu malas untuk pergi beli karena dia ada kesibukan juga. Dia tidak tahu, dia gunakanlah itu pada burung-burung yang diternak. Itu awal cerita kenapa namanya konslet. Nyatanya dari beberapa ekor yang ditaruh di sana, dia ditambahkannya itu ada yang burung sangat gacor. Termasuk di situ ada idin, ada dompeng waktu itu, ada tornado, banyak burung-burung domba saya ekspektasi yang sudah saya ternak. Ada beberapa juga yang lagi meloloh anak di kandang dan itu mati, anak-anaknya mati. Yang jantannya rata-rata itu gacor diberikan itu. Saya tidak tahu apa yang diberikan waktu itu karena nggak tahu, itu sempat ditaruh di gudang pakan, tapi udah ditutup. Saat saya tanya kepada anggotanya, ternyata dia berikan racikan, 7 racikan yang saya satukan itu saat mau dibuang. Jadi saya penasaran kenapa ini pakan kok bisa malah bagus, malah gacor. Tapi mungkin kena anak yang baru dilolo itu belum buka mata, terlalu kecil, itu yang membuat dia panas dan mati lemas. Jadi untuk waktu itulah saya coba untuk bongkar lagi dan saya ulangi lagi, saya aduk rata, saya coba lagi pada beberapa ekor burung, dan ternyata pada dewasa banyak yang gacor dan sangat gacor waktu itu. Jadi karena 7 racikan yang disatukan membuat burung itu jadi api, jadi ada fighternya. Waktu itu kan kita nggak bicara birahi karena masih pemula, taunya burung itu di kerodong fighter gacor, lomba dengan sistem kerodong zaman itu. Jadi karena 7 yang disatukan berapi, itulah jadi ada fighter, itulah yang saya namakan racikan salah racik itu. Bukan salah racik, racikan yang tidak sengaja itu saya berikan nama konslet. Itu adalah sejarah kenapa namanya konslet, itu tahun 2014. Jadi
karena saya penasaran waktu itu, saya nggak dapat, saya masih pemula, saya masih banyak boros belajar, saya nggak ngerti. Saya buatlah waktu itu karena capek bertanya pada beberapa senior yang sering pajang piala, pajang piagam di dinding Facebook, di status. Nggak dijawab, saya tanya kayak koran, saya chat malah didiemin karena dibaca aja gitu kan. Akhirnya saya punya inisiatif mengumpulkan beberapa sama-sama pemula untuk belajar bareng. Tapi waktu itu saya belajarnya karena tidak mengerti, tidak paham, saya dengan uji coba. Saya banyak belajar di National Geographic, belajar dari situs-situs yang ada di internet. Jadi prosesnya waktu itu seperti itu, sehingga mencari dosis itulah kita cari sama-sama, karena saya pun belum tahu waktu itu. Saya hanya memberikan, dia gacor, ada yang gacor, ada yang enggak. Ternyata kebutuhan lobet itu adalah berbeda-beda sesuai dengan dosisnya. Makanya disitulah muncul dosis 1:10, 1:9, karena tinggal kita cari kesesuaian dengan lobet kita masing-masing. Karena saat itu analisa saya, karena paut yang anakan yang kindil, yang masih dilolo, yang masih kecil banget, itu kalau kena dilolo H-3 konslet jamu yang waktu itu bisa kepanasan, lemas, dan akhirnya bisa mengakibatkan meninggal. Jadi maka disitulah perlu namanya pendosisan. Jadi makin ke belakang saya terus uji, saya kembangkan, saya cari keamanannya, bagaimana nyaman, bagaimana ini, sehingga timbullah 2014 itu istilah kita lobet pemakai konslet dengan sistem dosis. Keluarlah waktu itu seperti itu, ada dosis. Satu kita ketemu lagi sambil belajar, ketemu sama-sama, ketemu istilah titik gacor. Jadi ajaran sesat itu 2014. Istilah titik gacor itu keluarkan ajaran sesat. Titik gacor, titik aman, titik nyaman, titik aman durasi, dan terakhir titik konslet. Jadi itu adalah semua istilah dari grup ajaran sesat mulai tahun 2014. Walaupun saat itu kita dibully dengan istilah titik gacor, babang waktu itu dapat bully seperti itu saya. Nah, jadi itu alhamdulillah sekarang semua telah menggunakan, dan itu sudah menjadi hal yang biasa didengar, istilah lobet konslet. Padahal itu awalnya dulu lobet memakai konslet, dan banyak kawan-kawan yang menggunakan itu juara di Press Cup 2016 itu sama 2017 Piala Raja, sehingga lobet pemakai konslet itu berubah menjadi sebutan lobet konslet. Walaupun tidak menggunakan konslet, tidak lagi menggunakan racikan H-3 yang saat ini namanya H-3, namun dengan ciri-ciri bulu kembang jeda rapat ngekek tanpa tenaga, orang sudah mengatakan bahwa itu lobet konslet. Jadi itulah sejarah yang semua grup waktu itu tahu. Di grup kita di awal BBM cuma 50 orang, naik ke WA 250 orang, penuh, naik lagi di Telegram 5.000 orang waktu itu, akhir penuh juga. Yang 5.000 itu tahu semua sejarahnya waktu di Telegram tahun 2015-16 itu. 2017 lagi heboh-hebohnya Piala Raja di grup, istilah lobet konslet pun muncul 2016-2017 itu. Terakhir di 2018 awal baru kita 2017 atau 2018 baru kita pindah grup ke FB, ke Facebook, karena di situ menampung lebih banyak, lebih besar. Sekarang kondisi di grup lobet lover dan ajaran sesat itu sudah hampir 50.000 orang. Jadi ini sekedar sejarah kenapa namanya konslet dan kenapa sekarang ada istilah lobet konslet. Jadi ingat, makan dulu racikan saya dulu waktu itu konslet, baru ada idin. Jadi memang real, karena belajar, karena meracik, karena membiasakan, membentuk karakter, melatih, baru terjadilah idin. Bukan moncer idin dulu, baru buat pakan kasih nama Rosidin, bukan seperti itu. Jadi kita prosesnya ada semua. Jadi ini H-3 yang kita bahas hari ini khusus, saya khusus bahas H-3. H-3 itu fungsinya penggacor. Itu pada paut jadi penggacor, pada dewasa penggacor. Cara kerjanya dia mengangkat birahi lebih cepat daripada fighter. Jadi dia tetap angkat dua-duanya, tapi birahi yang dia angkat lebih cepat. Makanya banyak cocok pada jantan. Kenapa jantan? Jantan itu yang susah kita setting, itu yang sering meningkat itu mendadak adalah fighternya. Sehingga dengan dibantu dengan H-3, birahinya terangkat untuk mengejar
fighter yang terangkat. Jadi biasanya fighternya berada di level 10 atau level 7 lagi melonjak, mendadak naik. Dengan adanya dengan diberikannya H-3, jamu konsep H-3, itu dia angkat birahinya yang tadi 7 menjadi 10 juga. Birahi fighter seimbang, dia gacor. Itu dasarnya. Jadi cara kerjanya mengangkat birahi lebih cepat. Makanya jangan pikir dengan konsep langsung gacor, tidak. Dengan H-3 langsung gacor, enggak. Dia memang penggacor, tapi kita harus lebih memahami dari kondisi burung itu sendiri. Kalau birahinya sudah lagi tinggi, birahinya itu ada di level 7 misalnya, sedangkan fighternya masih di level 2 atau 3, kita kasih H-3, dia tidak akan gacor. Yang ada timbul adalah over birahi. Kenapa? Karena level birahinya lebih tinggi daripada level fighternya. Pahami di sana. Jadi ini jamu bukan pakan. Banyak juga di teman-teman yang bingung dengan jamu H-3 ini. Banyak yang rancu, banyak yang ambigu dengan sebutan namanya H-3. Banyak yang menanya, Om Ihsan, itu saya pakai H-3 kok malah burungnya kayak tong setan, melinter, gigit jeruji, cabut bulu kaki, gigit kuku. Banyak juga yang bertanya seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu kondisinya. Kenapa saya tidak tahu? Fungsi dari H-3 mengangkat birahi dan fighter, tapi mengangkat birahinya lebih cepat untuk mengejar gacornya karena lobet yang mendadak naik fighternya. Itu dasarnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan H-3, pahami lagi fungsinya. Lihat kondisi burungnya. Burungnya lagi over birahi, jangan kasih H-3. Nah, itu yang harus dipahami. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman sendiri, tolong sekali lagi saya ingatkan, pahami karakternya, fungsinya, kebutuhannya. Karena dasarnya cuma 3. Cukupkan makan dan minumnya. Itu untuk syarat untuk hidup dari burung. Jadi itu untuk jadi juara itu cukup 3 itu. 1, cukupkan makanan minumnya. Yang kedua, cukupi kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Yaitu kalau kurang over, karena kita untuk lomba, kurang birahi kita naikkan. Kalau over kita turunkan. Kalau dia butuhnya H-3 untuk menaikkan birahi, H-3. Kalau dia butuhnya Zetrum untuk menaikkan fighter, kasih Zetrum. Kalau mengangkat kedua-duanya, kasih Super. Kalau meredam birahi dan fighternya, kasih Vitastop. Kalau menetralisir, mandikan malam, kasih Millet Polos. Kembali ke titik 0 dulu. Nah, jadi semua itu ada fungsinya. Jadi teman-teman jangan asal kasih. Jadi istilah di ajaran sesat tidak ada namanya cocok-cocokan. Sekali lagi saya bilang. Banyak juga yang dapat lapor, alhamdulillah Om, burung saya juara, pakan Om cocok. Itu enggak ini. Berarti mereka enggak ngerti. Nggak ada istilah cocok, semua pasti cocok. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan burung. Pahami kebutuhannya, cocokkan. Nah, jadi yang seperti itu yang harus dipahami. Jadi jangan dia sakit kepala kita kasih dia obat sakit perut, nggak cocok, nggak akan juara. Nah, kalau kita udah tahu dia over birahi, ya udah kita cari fungsi over birahi apa, untuk meredam atau untuk menurunkan. Kalau menurunkan joystick, kalau untuk meredam Vitastop. Over fighter begitu juga. Dia sudah seimbang, 1 di level 8, sudah gacor tapi masih agak nakal. 1 di level 8 fighternya, 1 lagi di level 6 birahinya. Udah mulai seimbang tapi masih nakal, masih lama jedanya. Gimana solusinya? Itu kondisinya biasanya digantangkan, di rumah udah gacor, di lapangan belum. Karena mendadak naik fighternya, dari sama-sama seimbang dia gacor di rumah 6 misalnya, atau sampai di lapangan mendadak nampak burung-burung lain, salah satu atau fighter birahinya naik, maka itu apa? Perlu distabilkan. Itu namanya penstabil, daily obatnya. Jadi hal yang seperti yang harus dipahami. Jadi tidak ada istilah di Sanjaya itu cocok-cocokan. Pahami burung, tahu kekurangannya, tahu dia butuhnya apa, berikan sesuai kebutuhan. Pasti juara. Karena syarat 3 itu sudah terpenuhi. 1, cukupkan makan dan minumnya sebagai syarat untuk hidup burung. Yang kedua, cukupi kebutuhannya yang saya sampaikan tadi. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya cuma bisa kita men-setting birahi, fighter dan tenaga. Itu kebutuhannya. Sesuaikan dengan kondisi lomba. Yang terakhir, cukupkan kasih sayangnya, karena burung ini
lovebird ini burung cerdas, namanya lovebird. Perlu dia kasih sayang, love, cinta, kasih dengan cinta, pakai logika. Jangan burung dikerodong, penyiksaan itu settingan lama. Kita dah ada di dalam racikan fighter. Fungsi dari kerodong itu adalah mengangkat fighter. Yang menggantikan fungsi kerodong tadi, kalau dikerodong biar fighter apa? Itulah tadi namanya Z-room, untuk ngangkat fighternya. Jadi pastikan kondisi burung. Saya ingat, pastikan kondisi burung. Yang banyak rancu itu karena namanya H-3, jamu koset H-3. Jadi orang yang nggak ngerti nelpon, Om Ihsan, ini lanjutkan cerita tadi. Om Ihsan, ini kok burung saya pada melintir, gacor tapi gigit jeruji, gigit kuku, gestang. Kenapa Om? Om gunanya gimana? 3 hari full jelang lomba. Ya iya, overdosis. Namanya H-3 itu dasar dari settingan. Kita melihat dari dosis dari titik terendah 110, dosis terendah 110, 19 itu intervalnya 3 hari, 3 hari, 3 hari. 110 3 hari belum gacor, naikkan 19 3 hari belum gacor, 18 3 hari. Jadi perbandingannya memang sangat sedikit. 1 sendok H-3, 10 sendok millet putih polos. Itu dosis 110. Oh, kalau udah kayak gitu 110 hari gak gacor, baru naikkan 19, 1 H-3 9 sendok millet putih. Sampai dia ketemu, disitulah dosis untuk titik gacor masing-masing. Itu pahami lagi. Jadi yang dosis seperti inilah yang harus kawan-kawan pahami. Karena namanya H-3, dia beli pakai misan bagus, dia beli, dia gunakan 3 hari jelang lomba full. Ya udah, itulah efeknya. Jadi bukan pakan yang salah, tapi teman-teman itu yang nggak mau bertanya, tidak mau menyimak, tidak mau melihat, tidak mau menonton video-video streaming seperti ini. Padahal ini banyak penjelasan ilmu semua. Jadi saya benar kalau dibilang orang, oh pakan Om Ihsan itu ngerusak, benar merusak kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Seperti itu. Obat kuat aja itu bagus kalau lewat resep dokter, dosisnya ada. Tapi kalau kita kasih minum langsung 1 botol, ya udah, kita jadi tinggi, malah jumpa sama Allah gitu. Jadi pahami di sana. Kalau sakit perut, gunakan obat sakit perut. Jadi kalau sakit kepala, gunakan obat sakit kepala. Jangan sakit kepala minumnya Promax, ya nggak nyambung, sama seperti itu. Jadi ada fungsinya semua, pahami di sana. Dan ada dosis. Kalau satu butir kita minum borek, sakit kepala kita sudah hilang, jangan minum satu dos gitu. Over, pahami di sana. Om, punya saya 19, kemarin dah gacor, dah enak. Sekarang kok di 19 kurang Om, kurang greget. Apa racikannya berubah Om? Apa kurang Om? Banyaknya seperti itu. 19 enak Om, sekarang 19 kok malah melintir, ada jadi lebih. Itu salahnya di hal kecil, sepele. Apa? Millet putih nggak dibersihin, jadi bercampur sampah. Dosis itu berubah-ubah. Karena yang sampah-sampahnya ini nggak dimakan oleh burung. Jadi hal-hal kecil itu harus diperhatikan, teliti dan logika gitu. Kalau kita bersihin cucinya, kita cuci bersih, nanti yang ngapung sama sampah itu dibuang, itu kita jemur lagi yang bagus, yang berisi, baru itu jadi dosis. Saya rasa 100% atau 95% itu pasti akan tetap dosis yang kita temukan. Besok temunya seperti itu lagi. Tuh. Nah, satu lagi, banyak juga orang bertanya, Om, kemasan plastik kemarin itu edak, bagus, efeknya cepat. Yang sekarang kok kurang greget Om? Yang pakai botol